warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Farida Fitriana, Sarjana Kebidanan Bidan Master of Science dari Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sejak saya mengajar di Prodi Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan FK Unair tahun 2020, saya ditugaskan membantu mengajar mata kuliah asuhan nifas. Mata kuliah ini sesuai dengan latar belakang dan keilmuan saya sebagai bidan dan lulusan S2 Midwifery Studies Maternal and Newborn Health, The University of Nottingham, United Kingdom. Untuk mendukung kemampuan mengajar, saya telah mengikuti pelatihan pekerti dan AA yang diselenggarakan Universitas Airlangga pada tahun 2014 dan 2016. Mata kuliah asuhan nifas merupakan salah satu mata kuliah utama untuk menjadi seorang bidan dan diajarkan pada mahasiswa program studi kebidanan semester 5 dengan bobot 4 SKS, kuliah 2 SKS, dan praktikum 2 SKS. Berperan sebagai tim teaching mata kuliah ini, saya diminta membantu mengajar untuk 7 kali tatap muka, baik dalam bentuk kuliah, simulasi, maupun praktikum. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang pengantar dan konsep dasar, perubahan fisiologis, adaptasi dan kajian biopsikososiokultural masa nifas, konsep dasar evidence-based practice, deteksi dini komplikasi, upaya pencegahan infeksi dan tata laksana masalah, morbiditas dan mortalitas pada masa nifas, support system, breastfeeding, discharge planning, home visit, gizi, farmakologi masa nifas, isu support system, fisiologi olahraga dan senam nifas, penerapan manajemen dan dokumentasi asuhan kebidanan nifas fisiologis. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, case-based learning, simulasi atau role play, dan praktik laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan nifas fisiologis secara komprehensif di bawah bimbingan. Salah satu topik bahasan yang akan saya ajarkan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kajian psikososial, emosional, dan kultural bagian pertama pada TM ketiga, meliputi adaptasi psikologis, dampak nifas terhadap kesehatan mental serta peran bidan, dan deteksi dini gangguan psikologis. Materi tersebut bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan kajian psikososial, emosional, dan kultural pada masa nifas, khususnya dalam mendukung kemampuan mahasiswa dalam memberikan pelayanan yang komprehensif yang berfokus pada aspek psikososiokultural masa nifas. Saya akan memberikan topik tersebut secara online karena posisi saya sedang tugas di luar negeri, sementara pembelajaran harus tetap berjalan. Tantangan dalam mengelola pembelajaran dalam topik tersebut adalah topik yang teoritis dan status mahasiswa yang belum sepenuhnya relate dengan apa yang diajarkan, yaitu masih muda dan belum pernah melahirkan, sehingga berpotensi membuat mahasiswa kurang antusias selama proses pembelajaran, apalagi melalui metode pembelajaran online. Salah satu bentuk kreasi yang saya lakukan adalah pertama brainstorming kasus, kedua menggunakan referensi dari hasil penelitian, dan yang ketiga adalah post-test. Kreasi pembelajaran pertama berupa brainstorming dan diskusi tentang berita atau isu mengenai ibu pasca persalinan yang menyakiti dirinya atau bayinya, meski sebelumnya tidak memiliki resiko terjadinya gangguan kesehatan psikologis. Dengan melakukan brainstorming dan diskusi kasus di awal perkuliahan, mahasiswa lebih antusias dan mampu mengkontekstualisasikan dengan kondisi di masyarakat. Kreasi pembelajaran kedua berupa hasil penelitian yang saya lakukan bersama tim Prodi sebagai referensi untuk kontekstualisasi evidence. Penelitian tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual bagaimana pengalaman bidan di Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan mental pada ibu nifas. Kreasi pembelajaran yang sering saya gunakan berikutnya adalah post-test terhadap topik yang telah disampaikan melalui fitur Wayground yang bersifat interaktif dan menyenangkan, juga merupakan kreasi yang juga sering saya pakai. 3 mahasiswa dengan nilai tertinggi akan mendapat poin tambahan penilaian yang akan ditambahkan pada nilai tutorial. Adanya kuis di akhir mata kuliah ini bertujuan memastikan mahasiswa memahami materi yang telah diberikan, meningkatkan perhatian selama proses perkuliahan, dan meningkatkan retensi daya ingat dari topik yang telah diberikan.
Semua materi pembelajaran dapat diakses mahasiswa melalui platform e-learning. Mahasiswa juga didorong untuk belajar secara mandiri dengan membaca referensi-referensi yang disarankan maupun mencari secara mandiri dari berbagai sumber terpercaya yang tersedia seperti jurnal, buku, maupun mengikuti seminar. Kegiatan pembelajaran harus dipenuhi sebagai prasyarat mengikuti ujian akhir dengan kriteria perkuliahan dan tutorial minimal 75% dan praktikum 100% dari total kehadiran. Adapun sistem penilaian mata kuliah meliputi tutorial dan tugas 20%, UAS 50%, dan praktik 30%. Terima kasih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga dalam kondisi sehat semuanya ya. Oke, baik. Pada mata kuliah kita, Asuhan Nifas pada hari ini adalah TM ketiga. Kemarin adik-adik sudah mendapatkan topik tentang konsep dasar massa nifas, kemudian perubahan anatomi dan fisiologi massa nifas, dan juga kebutuhan massa nifas. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang berikutnya. Saya izin share screen. Baik, sudah terlihat ya screen saya. Oke, jadi berikutnya adalah tentang kajian psikososial, emosional, dan kultural massa nifas seperti yang bisa adik-adik lihat di RPS yang sudah diupload di e-learning. Nah, ini ada bagian pertama dari dua bagian. Oke. Nah, nanti kita akan membahas tentang adaptasi psikologis, dampak nifas terhadap kesehatan mental, serta bagaimana peran kita, serta deteksi dini gangguan psikologis. Nah, terkait dengan adaptasi psikologis, ini ada berita ya untuk memantik apa ya semangat dan juga antusiasme ya atau ada gambaran tentang apa yang akan pentingnya ya tentang adaptasi psikologis ini bisa benar-benar berhasil. Dan selama melihat YouTube, silakan nanti Anda pikirkan ya tentang berita tersebut menurut Anda itu seperti apa. Oke, kita simak beritanya. Saya full screen, kemudian saya share sound dulu. Sebuas-buas harimau ia tidak akan memakan anaknya sendiri. Peribahasa ini tidak berlaku bagi Malvia, warga desa Doda Bahari, Kecamatan Sangia, Wambulu, Kabupaten Buton Tengah. Ia ditangkap polisi karena tega menganiaya bayinya hingga tewas. Tidak hanya itu, ia juga menganiaya anak pertamanya dengan senjata tajam. Akibatnya korban harus dirawat intensif di rumah sakit. Pelaku menganiaya dua anaknya saat ditinggal suaminya di rumah seorang diri. Keterangan yang didapat di TKP ya, ini Ibu Malvia melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan salah satu putranya meninggal dunia, yaitu yang atas nama Askiar, dan yang Alvin sedang ada di rumah sakit Buton Tengah. Malvia diduga mengalami depresi pasca melahirkan, di mana korban mengalami perasaan putus asa, sedih, tidak berharga, bahkan tidak merasakan ikatan dengan bayi. Hal ini dapat membuat ibu mengalami halusinasi yang bisa membahayakan bayi dan dirinya sendiri. Baik, terima kasih sudah menyimak videonya. Nah, sekarang saya ingin tahu menurut adik-adik ya, apa yang Anda pikirkan tentang berita tersebut. Mungkin bisa raise hand, silakan. Baik, Mbak Uhudia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik. Menanggapi dari berita tersebut ya Ibu bahwa memang benar depresi postpartum itu memiliki sesuatu hal yang sangat kompleks dan menyedihkan ya Ibu ya. Nah, dari kasus tersebut seharusnya kita para bidan juga harus membuka mata bahwa kesehatan mental ibu itu merupakan aspek yang sangat penting dan juga perlu adanya dukungan dari keluarga supaya hal tersebut atau kasus tersebut tidak terjadi kembali seperti itu Ibu kira-kira.
Baik, bagus sekali Mbak Hudiah ya. Sepertinya Mbak Hudiah sudah membaca materi yang sudah saya upload sebelumnya ya untuk pemanasan sebelum materi ini dimulai. Oke, terima kasih atas pendapatnya dan itu ya sudah sangat mencakup dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Baik, berikutnya kita coba lihat tentang ini tentang kenapa pengkajian psikologis pada masa nifas itu penting. Nah, tadi ya sudah disampaikan juga oleh Mbak Hudiah eh, banyak hal ya yang harus kita perhatikan pada ibu nifas ya. Jadi kaitannya dengan peran barunya sebagai ibu itu luar biasa. Dari sisi fisik pastinya beliau masih sangat rentan karena baru saja lahiran itu pasti capek, apalagi kalau persalinannya ada komplikasi ya. Kemudian dari sisi psikologis ya tentu apalagi kalau ibunya tidak mendapat dukungan yang kuat dari keluarga, suami dan seterusnya. Lalu sosial, dia yang tadinya single kemudian ada tanggung jawab baru ngurusin bayi dan itu tidak mudah ya. Bagi beberapa orang ini justru menimbulkan stresor baru ya. Kemudian untuk finansial, nah tentu dengan bertambahnya manusia baru akan bertambah pula biaya hidup yang diperlukan. Nah itu ini semuanya akan sangat saling mempengaruhi sehingga adik-adik perlu memahami bahwa setiap ibu ya itu rentan mengalami perubahan emosi pada masa nifas dan itu dipengaruhi banyak faktor ya. Kemudian ini menimbulkan konsekuensi dan sayangnya konsekuensi itu tidak hanya ke ibu tapi juga ke bayi, ke keluarga, ke pasangan. Jadi kayak berantai. Maka perhatian biopsikososiokultural spiritual itu harus ya wajib. Oke. Nah, ini gambaran animaturnya ya ketika seorang ibu itu sudah ngerawat bayi, ngurusin rumah, belum lagi nanti kalau ada konflik dengan keluarga dan seterusnya ya, kebayang. Kemudian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi ya suksesnya adaptasi psikologis. Yang pertama, respon dan dukungan dari keluarga dan teman. Tadi sudah disampaikan Mbak Hudia, dukungan keluarga itu penting. Ya, sayangnya tidak semua ibu-ibu di Indonesia tidak mendapatkannya secara adekuat. Kemudian hubungan antara pengalaman melahirkan dan harapan serta aspirasi. Nah, pengalamannya mungkin traumatis, kemudian harapannya dia ideal dan sebagainya sehingga ada gap yang tinggi dan dia trauma. Lalu pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lain. Jadi mungkin ada trauma yang belum sembuh, kemudian kambuh di kondisi yang sekarang. Terus pengaruh budaya. Nah, ini yang kita akan bahas juga secara mendalam di semester apa pertemuan berikutnya gitu ya. Bagaimana budaya itu ternyata tidak semuanya itu mendukung, ada yang malah membuat ibu stres ya, termasuk juga nanti latar belakang sosial ekonomi ya. Baik, nah terus sekarang outline kedua adalah dampak nifas terhadap kesehatan mental serta peran bidan. Nah, jadi kemarin adik-adik sudah mempelajari hormon, sudah mempelajari bagaimana adaptasi fisiologis, maka di sini perubahan dan adaptasi psikologis masa nifas yang itu masih dalam koridor fisiologis itu kita namakan postpartum blues. Nanti kita akan bahas lebih jauh apa itu postpartum blues. Nah, ketika seorang ibu tidak mampu melalui adaptasi psikologi ini dengan baik, maka akan menyimpang ke kondisi yang patologis yang secara umum kita sering dengar juga adalah depresi pasca persalinan. Ada juga psikosis pasca persalinan, ya. Nah, tadi yang di TV, yang di berita kita lihat adalah depresi, ya, depresi pasca persalinan dan itu ternyata endingnya sangat ini ya, tidak kita harapkan. Nah, baik, untuk yang postpartum blues ya disebut juga postnatal blues, maternal blues, baby blues ya banyak istilah karena dia fisiologis maka dia akan dirasakan atau dialami oleh sebagian besar ibu ya. Jadi kalau secara global 75%, kalau di Indonesia 30 sampai 75% itu. Nah, ini adalah sifatnya jangka pendek ya. Yang perlu diingat dia tidak berlangsung lama ya. Maksimal berapa lama, Bu ya? Kalau dari beberapa teori adalah di hari-hari pertama pasca persalinan, ini ya yang seperti yang dilihat, kemudian berlangsung selama 3 sampai 5 hari. Ya, standarnya kita tunggu sampai 2 minggu. Hati-hati, 2 minggu awal persalinan ini adalah window period terjadinya postpartum blues. Dan sekali lagi postpartum blues ini fisiologis, tapi harus segera ditangani. Gejalanya ya seperti kita mood swing ya, tidak sabar, sensitif, kadang-kadang sampai nangis tanpa sebab ya, merasa kurang menyayangi, padahal ini anak yang diharapkan. Jadi sekali lagi tidak semuanya itu beresiko ya, bahkan yang semuanya happy pun bisa kena ke postpartum blues. Nah, kemudian memiliki dampak pendek, terus mungkin ibunya yang kemudian tiba-tiba males mandi, kemudian perubahan emosional,
Nah, yang penting jangan sampai terjadi berkepanjangan. Kalau terjadi berkepanjangan, maka ini akan terjadi prediktor untuk depresi pasca persalinan. Nah, ini etiologinya, jadi ada recovery pasca persalinan yang pastinya melelahkan, disambung juga produksi ASI ya, di mana kemarin sudah dibahas hormon prolaktin naik untuk produksi ASI, di saat yang sama dopamin turun. Dopamin itu hormon yang merangsang stabilitas emosi. Jadi kalau dengan turunnya dopamin, estrogen, progesteron, ya sudah, ibu itu akan mengalami mood yang labil ya. Kemudian ditambah lagi rasa cemas, terus tekanan sosial, budaya, kepercayaan tentang kelahiran, ini tentu akan mempengaruhi suasana hati, gitu ya. Nah, maka tata laksananya tidak perlu obat, yang penting adalah support, emotional support. Kita support ibunya secara motivasi, encourage ya, technical support, kita bantu pekerjaan rumahnya. Jadi nggak sekedar ngomong semangat ya, enggak ya. Informational support, kita sebagai bidan ngasih informasi yang jelas bahwa postpartum blues itu akan dialami dan begini ya, dan konsisten informasinya. Jangan nakut-nakutin juga ya. Kemudian financial support ya, terutama kita bisa membantu dari sisi BPJS ya, supaya ibunya tidak ada hambatan atau pencetus dari sisi finansial. Oke, sekarang kalau postpartum blues itu berlanjut sampai 2 minggu ke atas dan semakin intens, semakin berat, maka kita khawatir ibunya masuk ke depresi pasca salin. Bersifat serius, terjadi secara kronis, dialami bahkan sampai 34%. Lumayan banyak. Di Indonesia nanti kita lihat penelitian yang terbaru, umumnya dimulai waktu 2 minggu ke atas, bahkan sampai 1 tahun pasca persalinan. Itu ya, jadi jangan dikira nifas lokeanya selesai, kemudian psikologisnya beres. Belum ya, jadi sampai 1 tahun. Lalu gejalanya seperti baby blues, tapi dia lebih parah, lebih sering gitu ya. Kalau baby blues kadang muncul, kadang enggak. Ini lebih sering. Dan khasnya adalah kalau dia sudah sampai parah, maka dia akan ada rasa obsesi, bahkan ada pikiran bunuh diri atau membunuh bayinya atau menyakiti diri, menyakiti bayinya. Entah itu masih pikiran atau yang sudah dilakukan, seperti di berita yang tadi kita simak ya. Oke, lalu faktor resikonya sama ya. Jadi sebenarnya ini adalah rangkaian yang harus kita antisipasi. Nah, salah satunya adalah baby blues yang tidak ditata laksana atau dibiarkan. Kemudian depresi pasca salin ini bisa kita lakukan screening tentunya. Jadi bangun kepercayaan, mengamati setiap kondisi ibunya, tidak hanya fisik tapi juga mentalnya, dan mendorong ibu untuk mendiskusikan perasaannya. Karena salah satu tantangannya adalah tidak semua ibu itu terbuka. Atau bagi mereka itu adalah hal yang biasa sehingga diabaikan. Nah, cara untuk men-screening secara objektif bisa dengan EPDS, nanti akan kita bahas khusus pada saat pertemuan berikutnya ya, terutama pada saat problem based learning ya atau case based learning juga akan kita bahas secara dalam. Nah, lalu bagaimana peran bidan ya? Menurut ICM, International Confederation of Midwives, clear di situ bahwa bidan memiliki peranan yang penting sekali untuk memberikan asuhan postpartum atau masa nifas ini secara komprehensif, terutama untuk mental health ya. MH itu maksudnya mental health. Kemudian standar profesi kita dari Kementerian Kesehatan juga memandatkan kita untuk secara komprehensif memberikan layanan. Itu. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk tidak memberikan asuhan psikologis pada ibu nifas. Lalu bagaimana dengan pelayanan yang ada? Sayangnya penelitian tentang bagaimana pengalaman bidan memberikan asuhan kesehatan mental itu masih terbatas sekali, sehingga ini alhamdulillah saya bersama dosen prodi yang lain melakukan penelitian ini di Indonesia sehingga bisa memberikan gambaran secara real. Ternyata bidan-bidan kita di sana itu sudah sadar tentang pentingnya hal itu, memberikan layanan mental. Tapi dan sudah melakukan upaya ya untuk melakukan asuhan tersebut, tapi mereka butuh standar karena mereka melakukannya masih secara beragam, gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah deteksi dini. Tadi sudah kita singgung, assessment komprehensif itu kita biasakan sejak awal ya. Building trust, open communication, active listening. Jadi kita dengerin ibunya cerita apa. Tidak harus tentang fisik. Mungkin ibunya, Bu saya kok rasanya
apa ya, dada saya ini kayak sesek gitu, saya kayaknya stres, saya kayaknya nggak bisa tidur. Nah, hati-hati ya. Melibatkan pasangan dan keluarga sedini mungkin. Ini penting karena seringkali pencetus itu adalah justru dari orang terdekat, ya, kurang dukungan dari mereka. Follow up setiap perubahan sikap atau keluhan, ya, ketahui faktor resiko, apakah dia kehamilan yang direncanakan, apakah dia ada kesulitan ekonomi. Nah, ini semuanya juga menjadi pencetus juga, ya. Nah, kemudian screening ya EPDS yang bisa kita lakukan saat kehamilan dan 6 sampai 12 minggu pasca persalinan itu. Oke, kemudian ini adalah referensi supaya adik-adik bisa lebih tahu ya tentang ini dan juga nanti bisa dilihat juga apa materi-materi lainnya yang juga sudah diupload di e-learning. Baik, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nah ini saya ada game ya, jadi semacam post test begitu. Eh, yang 3 teratas nilainya nanti akan mendapatkan tambahan untuk penilaian tutorial ya. Baik, silakan disiapkan device-nya. Nanti Anda akan login dengan kode. Ya, saya mulai ya. Oke, ini adalah kodenya. Baik, saya juga tampilkan QR code-nya. Kodenya di atas ya, 37455 533. Oke. Jadi jangan khawatir kalau salah ya, karena ini sebagai bentuk bahwa Anda sudah memahami seberapa jauh ya. Nanti kalau ada soal yang ada yang belum benar, nggak masalah, nanti kita bahas supaya Anda tahu benarnya bagaimana. Oke, 2, 3, yuk silakan join. Mm-mm. Baik, saya kira ada lagi yang join ini, sudah ya? Oke, saya mulai. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Yang sudah masuk langsung menjawab pertanyaannya. Baik, ada 5 soal. Yang sudah selesai pertanyaan pertama, langsung bisa lanjut pertanyaan kedua. Dan kemudian yang ketiga sudah bisa dijawab juga kalau yang kedua selesai. Kemudian ada pertanyaan keempat. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Oke. Baik. Dan pemenangnya adalah ya, selamat kepada Mbak Afrisa, Mbak Kania, dan Mbak Arini Alfisya. Nama-namanya saya catat dulu untuk masuk ke tambahan poin pada nilai tutorial. Baik, sekarang coba kita lihat ya tentang soal yang ini ya, tentang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tadi tentang ini, ibu yang mengalami baby blues perlu dirujuk ke psikiater. Ya, jawabannya apa adik-adik? Mungkin bisa unmute. Tadi yang benar jawabnya adalah salah ya. Betul, karena ya tadi hanya butuh dukungan. Jadi belum sampai ke arah patologis ya itu. Kemudian bisa kita lihat lagi ada lagi di soal ketiga sudah, soal keempat ya. Jadi salahnya di soal ketiga dan keempat. Sorry. Eh, Ya, ini soal keempat, gejala gangguan psikologis yang muncul pada hari-hari pertama. Nah, ini kuncinya. Hari-hari pertama pasca persalinan, memuncak di hari ketiga sampai kelima, menangis tanpa sebab, rasa lelah, ya, dan seterusnya. Ini berarti adalah baby blues. Ya, jadi belum sampai pada depresi, tapi harus kita antisipasi.
Baik, mungkin itu ya yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Untuk materi berikutnya ya sudah diupload juga di e-learning, bisa adik-adik baca dulu sebelum perkuliahan dimulai. Dan itu tentunya topik yang juga sangat menarik tentang bagaimana khususnya budaya ya mempengaruhi masa nifas seorang ibu, gitu ya. Semuanya bisa Anda akses di e-learning, kemudian sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.